Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, masih setia bersama saya, Ridwan Saleh dari Pusat Kajian Hadis. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita melalui aplikasi Hadis-Hadis Ramadan, memaksimalkan ibadah Ramadan melalui tadabbur hadis-hadis Rasul. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita. Kita bisa klik kajian utama, kemudian kita akan klik yang paling bawah Idul Fitri, kemudian kita akan klik sholat Idul Fitri, kemudian kita akan klik memilih jalan lain sepulang sholat Idul Fitri. Baik, kita akan bacakan dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis riwayat dari Imam Abu Dawud At-Tayalisi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamu Abu Dawud At-Tayalisi, haddatsana Abdullah ibn Maslamah qala haddatsana Abdullah yakni Ibnu Umar an Nafi' an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha yaumal 'idi fi tariqin thumma raja'a fi tariqin akhar. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, telah menceritakan kepada kami Abdullah yaitu Ibnu Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak berangkat sholat Id, beliau melewati suatu jalan dan kembali dari sholat Id melalui jalan yang lain. Hadis riwayat Abu Daud nomor 976. Baik, dari hadis ini kita akan mengetahui bahwa ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin berangkat sholat Id dari rumah, beliau melewati suatu jalan, gitu ya, menuju masjid. Nah, ketika selesai melaksanakan sholat Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri, beliau kembali ke rumah dengan cara melewati jalan yang lain. Artinya, jalan beliau berangkat dari rumah ke masjid berbeda dengan beliau pulang dari masjid ke rumah. Nah, masalahnya para ulama ini tidak mengetahui alasan pasti kenapa Rasulullah SAW melaksanakan demikian. Karena dalam hadisnya beliau tidak menjelaskan, sahabat pun tidak menjelaskan apa motivasi Rasulullah SAW berbeda jalan, baik pulangnya maupun perginya. Nah, dari sini banyak sekali para ulama yang mencoba menafsirkan apa hikmah dibalik berbedanya jalan Rasulullah menuju masjid kemudian pulang ke rumah. Setidaknya ada sebagian ulama mengatakan ada 20 pendapat begitu ya, ada 20 tafsiran mengenai hadis ini. Ada yang tafsirnya itu memang rasional, bisa diterima, dan ada pula yang agak sulit diterima. Nah, mungkin diantaranya pendapat para ulama mengapa Rasulullah berbeda jalan ketika pulang dan perginya. Diantaranya adalah ada yang menafsirkan bahwa tanah yang dilalui Rasulullah atau jalan yang dilalui Rasulullah itu agar mendapatkan rahmat. Ya, artinya orang-orang di sekelilingnya ya yang melewati jalan itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang Rasulullah adalah rahmat bagi alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi agar rahmat ini menyebar luas, maka Rasulullah sengaja memilih jalan yang berbeda. Kemudian pendapat kedua diantaranya mengatakan bahwa agar Rasulullah SAW bersedekahnya biar lebih merata. Sebab kalau beliau berjalan dari rumah ke masjid ya, kemudian pulangnya sama dengan jalan yang sama, itu bisa jadi sedekah Rasulullah itu tidak menyebar ke yang lainnya. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, dia mengatakan bahwa jalan dari rumah Rasulullah itu lebih dekat menuju masjid, kemudian pulangnya beliau agak jauh begitu, ya, agar menyenangkan hati para sahabat yang rumahnya itu ya berdekatan dengan jalan yang Rasulullah lalui. Jadi karena memang Rasulullah sangat senang membuat para sahabat bergembira, maka sengaja Rasulullah berbeda jalan untuk menuju masjid maupun pulangnya. Nah, itu untuk Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Ya, melalui hadis ini, walaupun Rasulullah yang melakukan, tapi kita boleh mencontoh. Ya, kita boleh mencontoh sebagai umatnya, karena Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Pasti apa yang dilakukan Rasulullah, walaupun beliau tidak menjelaskan, itu pasti ada hikmahnya. Kalau dikaitkan dengan konteks zaman sekarang, bisa jadi untuk kita, umat Rasulullah, agar kita lebih marak begitu ya, bersilaturahmi. Jadi kalau kita berangkat dari rumah, melalui satu jalan, kemudian setelah selesai kita sholat Idul Fitri, maka kita memilih jalan lain agar kita bisa bersilaturahmi.
bersalam-salaman halal bihalal dengan saudara-saudara kita. Jadi kalau bahasa kitanya nih ya nguir gitu ya. Nguir itu artinya berkeliling gitu, agar bisa bertemu dengan orang yang tidak jalannya tidak sama dengan jalan yang di rumah kita. Kira-kira begitu ya, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua dan selamat beridul fitri ya, bertemu dengan siapapun sesama kita, tebarkanlah salam, assalamualaikum, dan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah sampai di pembangunan rumah tahfiz untuk menghafal Al-Quran dan juga menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita lihat dulu ya, kita masuk ke lantai 1. Ya, kondisinya seperti ini ya, kita bisa lihat masih dalam proses pembangunan. Juga kita akan lihat juga ya lantai 2-nya. Ya, ini lantai 2 yang masih dalam proses pembangunan gitu ya. Dan untuk saudara-saudara yang mau berkontribusi, yang mau juga ikut andil untuk memperjuangkan bangunan ini agar cepat selesai dan diisi oleh para santri, kami persilakan ya. Semoga juga menjadi tabungan amal di akhirat kelak. Kami ucapkan terima kasih kepada para donatur, kaum muslimin dan muslimat yang sudah membantu sampai dengan saat ini. Mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Semoga amal jariah ini bermanfaat terus-menerus hingga sebagai dijadikan tabungan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.